Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Darwis, mahasiswa Pendidikan Sejarah di Institut Pangeran Daromakusuma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Asia Tenggara. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang negara Thailand atau sejarah Thailand. Thailand atau yang awalnya disebut dengan negeri Siam. Secara tradisional, Thailand dikaitkan pada dua kerajaan. Meskipun dalam prosesnya dua kerajaan tersebut hanyalah dua kerajaan yang masanya hanya sebentar atau singkat. Dalam hal ini, dua kerajaan tersebut ada Kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh kebudayaan Tiongkok dan India. Masuk ke kerajaan yang tadi dua. Yang pertama ada Kerajaan Sukhothai, berdiri pada tahun 1238 sampai 1438. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Thailand. Kerajaan ini pernah memasuki masa kejayaan ketika masa Raja Ramkhamhaeng. Pada masa tersebut, wilayahnya diperkirakan membentang dari Myanmar sampai dengan Laos modern. Yang kedua ada Kerajaan Ayutthaya, berdiri pada tahun 1350. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Sukhothai itu dikalahkan oleh Raja Ayutthaya. Raja pertama yaitu Raja Ramathabodhi I Utong yang mendirikan Ayutthaya sebagai ibu kota kerajaannya dan mengalahkan dinasti Kerajaan Sukhothai pada tahun 1376. Pada masa Kerajaan Ayutthaya, mereka melakukan kerjasama perdagangan baik dengan negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, India, kemudian ada Persia dan negara-negara yang ada di Eropa. Masa keemasannya itu terjadi di seperempat kedua abad 18. Pada masa keemasan tersebut, kesenian, kesusastraan, dan pembelajaran itu sangat berkembang. Kerajaan Ayutthaya akhirnya menyerah dan di bumi hanguskan itu pada tahun 1767 setelah pengepungan yang berlarut-larut dari beberapa kerajaan tetangga, salah satunya yaitu Kerajaan Burma. Setelah Kerajaan Ayutthaya hancur, kemudian muncul Kerajaan Siam, negeri Siam yang menjadi awal kerajaan Thailand modern. Nah, dalam hal ini Thailand itu berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar, Laos Andaman di barat. Thailand itu disebut juga dengan tanah kebebasan. Kenapa itu terjadi? Karena dalam sejarahnya Thailand itu negara Asia satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Kebudayaan Thailand dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok dan India. Sejak abad ke-16, meski sering mendapat intervensi negara barat, namun tadi pernah disampaikan bahwa negara Thailand tidak pernah dijajah. Sejak revolusi 1932, Thailand mengalami perubahan bentuk negara dari monarki ke monarki konstitusional dengan sistem demokratis parlementer. Mayoritas penduduk Thailand itu pemeluk Buddha aliran Theravada. Selanjutnya, Kerajaan Melayu Patani Islam. Kerajaan Patani merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah Thailand Selatan. Islam
masuk melalui jalur perdagangan dibawa oleh pedagang Arab sekitar abad ke-10 sampai dengan abad ke-12. Bahkan sebelum kerajaan Tai berdiri, di Ayutthaya sudah ada komunitas Islam. Kerajaan Patani, puncak kejayaan masanya yaitu di masa raja perempuan bernama Ratu Hijau. Ratu Biru, Ratu Hijau itu berkuasa sekitar 1548 sampai 1616. Ratu Biru di 1616 sampai 1624. Ratu Ungu 1624 sampai 1635. Ratu Kuning di 1635 sampai 1651. Perdagangan di wilayah ini sangat menarik Kerajaan Siam untuk menguasai dan berhasil di tahun 1786 sampai 1808. Sistem kebijakan di Patani mengikuti Kerajaan Siam dan muncul konflik karena adanya pergesekan di kerajaan tersebut. Kerajaan Patani kemudian dipecah menjadi negara kecil di bawah pimpinan Raja Chaomeang di bawah pengawasan Songkla, yaitu pengawasan dari negeri Siam. Kerajaan Patani kemudian berakhir setelah menyusul wilayah dengan mengeluarkan kebijakan Tasapabibah atau Tesapiban. Ada beberapa gerakan nasionalisme Islam Patani yang dilakukan di Thailand. Yang pertama, pemberontakan terhadap program pembaharuan. Hal ini muncul dari masyarakat Patani diinisiasi oleh Abdul Qadir. Gerakan ini menggunakan dua strategi, perlawanan umum dan campur tangan Inggris. Yang kedua, reaksi penahanan Abdul Qadir Komarudin. Atas campur tangan Inggris tersebut, Patani mendesak untuk membebaskan raja-raja Melayu. Meskipun begitu, Siam berhasil menjalankan sistem pembaharuan. Yang ketiga, kebangkitan di kampung Beluka Samak. Peristiwa Beluka Samak tahun 1923 itu pemberontakan terhadap kerajaan Siam karena telah mendiskriminasi lewat pendidikan. Yang keempat, berpartisipasi politik Thai. Munculnya partai Kanasardan, Partai Rakyat, era baru dalam sejarah politik Thailand, mempertahankan ekonomi, kebudayaan, keagamaan Patani. Mungkin itu sejarah singkat dari negara Thailand, mulai dari dua kerajaan awal yang menjadi cikal bakal adanya negara Thailand, serta munculnya negara Islam Patani yang memiliki beberapa gerakan. Hal ini menjadi histori tersendiri karena tadi disampaikan bahwa Thailand adalah negara Asia Tenggara satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.